Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revalina Karin Yulianti, mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Slamet Riyadi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan anak dengan mengangkat tema mengapa space delay terjadi pada anak. Tema ini saya pilih untuk sedikit memberikan penjelasan mengenai space delay kepada orang tua maupun para calon orang tua di luar sana. Sebelum lebih jauh pembahasan saya, sebenarnya space delay itu apa sih? Apakah kalian pernah mendengar atau masih asing dengan kata ini? Oke, space delay yang biasa kita kenal dengan keterlambatan bicara merupakan salah satu bentuk gangguan bicara. Kemudian, kalian tahu nggak, kasus space delay pada anak di Indonesia berdasarkan Ikatan Dokter Anak Indonesia sekitar 5-8% anak. Dan di Jakarta sendiri tercatat 21% anak mengalami space delay. Space delay bisa terjadi pada anak siapapun. Kalau ditanya apa sih penyebab space delay itu? Faktor-faktor yang mempengaruhinya itu dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada faktor internal dipengaruhi oleh genetika, kecacatan fisik sejak lahir, malfungsi neurologis, prematur, dan juga jenis kelamin. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Itu berasal dari lingkungannya atau di luar dari diri anak tersebut. Yang pertama yaitu kurangnya motivasi pada anak untuk bicara. Pada kondisi ini terjadi apabila anak merasakan bahwa secara psikologis bicara, anak itu merasa sebagai ancaman mereka. Kemudian yang kedua, kurangnya stimulus bahasa dari orang tua, keluarga, maupun lingkungannya. Yang ketiga, orang tua yang memiliki mobilitas tinggi. Yang keempat, orang tua dengan masalah kesehatannya. Dan yang terakhir banyak sekali, yaitu pengaruh kasus percayaan orang tua. Jadi kalau ada yang tanya gini, jadi anak yang lahir normal pun bisa mengalami space delay? Jawabannya tepat sekali. Dan faktor-faktor eksternal itu yang membuat anak terlahir normal pada saat mulai perkembangannya terdeteksi mengalami space delay. Kemudian, kalau ditanya lagi, bagaimana sih cara mengetahui atau mendeteksi anak mengalami space delay atau enggak? Itu bagaimana? Banyak sekali ciri-ciri yang bisa sebagai orang tua itu untuk mendeteksinya, yaitu ketika anak mengucapkan dengan kata-kata yang tidak jelas. Kemudian kemampuan anak dalam menggunakan kemampuan berbicaranya itu lebih lambat daripada teman seusianya. Kemudian anak lebih senang menggunakan bahasa isyarat seperti bahasa bayi, sehingga orang lain yang mungkin tidak terlalu dekat dengan anak tersebut kesulitan memahami bahasa isyarat yang ditunjukkan pada anak. Contohnya nih, pada masa perkembangan anak yang sudah prasekolah, guru yang menanyai anak-anak satu persatu, begini, "Hayo, di sini siapa yang tahu alat transportasi darat itu apa saja?" Ketika tiba pada giliran anak tersebut, dia pun menjawab begini, dengan suara keras tapi lumayan tidak begitu jelas. Dia menjawab telek. Nah, yang dimaksud anak tersebut itu dengan kata truk yang dia jawab. Jika anak sudah mulai memiliki ciri-ciri tersebut, sebagai orang tua segera melakukan upaya untuk mengatasi gangguan keterlambatan pada anak tersebut. Bagaimana caranya? Banyak sekali caranya, yaitu yang pertama, sering mengajak anak berbicara, memberikan stimulus pada anak dengan membacakan cerita dengan suara yang jelas dan penuh ekspresif, mengajarkan nama-nama benda, kemudian mengajak bernyanyi, bermain pura-pura, kemudian mengurangi anak itu dalam bermain di depan layar handphone maupun TV. Kemudian orang tua mampu memotivasinya perlahan untuk belajar berbicara.
Terus anak yang masa usia prasekolah, guru juga akan membantunya dengan memberikan stimulasi terus-menerus pada anak tersebut, yaitu dengan melakukan refleksi atau meningkatkan kepercayaan dirinya. Peningkatan kepercayaan diri itu pada anak meningkatkan motivasi anak itu dalam berbicara. Kemudian ada juga upaya lainnya, yaitu dengan cara pengobatan. Yang biasa kita kenal itu terapi okupasi. Terapi okupasi itu dapat membantu anak mengembangkan keterampilan motorik halus yang dibutuhkan untuk berbicara. Kegiatan terapi okupasi yang umumnya dilakukan adalah bermain permainan, menyanyi, membaca cerita, bermain dengan alat musik mainan, menggambar, dan mewarnai. Kemudian, orang tua semakin cepat terdeteksi anak tersebut, semakin cepat penanganannya. Semakin cepat juga anak itu bisa seperti anak-anak pada seusianya. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai space delay yang terjadi pada anak. Semoga dengan adanya video ini sedikit membantu para calon orang tua dan orang tua di luar sana untuk lebih mengawasi dan mendampingi proses perkembangan anak agar anak tidak mengalami space delay. Saya Revalina Karin Julianti pamit undur diri. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.